Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazil Maula Lubis dari kelas TBU 2 semester 5 akan mempresentasikan tentang aksi reaksi hewan dengan lingkungan abiotik, unsur zat organik dan anorganik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu ekologi hewan. Nah, ekologi hewan merupakan ilmu yang mempelajari atau ilmu pengetahuan interdisipliner karena untuk mengetahui dan memahami interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang dimana memerlukan pemahaman yang lebih dari berbagai ilmu pengetahuan yang terkait seperti fisiologi, genetika, evolusi, atau perilaku hewan. Pendekatan studi dan kajian ekologi hewan pada dasarnya mencakup kajian tentang makhluk hidup dengan hewan sebagai subjek atau komponen biotik dan benda-benda tak hidup sebagai komponen abiotik, yang dimana terdapat dalam suatu sistem biologi yang paling besar di permukaan bumi dan dapat mengatur hampir memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu biosfer dan ekosfer. Mulai dari atom sebagai penyusun materi yang terkecil, bermacam-macam molekul, berbagai unsur dan senyawa kimia, materi kehidupan atau materi biotik seperti DNA dan lingkungan atau materi abiotik, yang kemudian dengan persenyawaan yang lebih kompleks membentuk gen, organel sel dan bagian-bagian sel lain menjadi suatu kesatuan yang dinamakan sel. Nah, di sini kita juga harus mengetahui apa itu sel. Sel adalah unit atau satuan dasar struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Bermacam-macam sel sejenis kemudian membentuk jaringan. Beberapa macam jaringan akan membentuk organ. Lalu, organ-organ tersebut berkumpul dan dengan berfungsi tertentu akan membangun individu yang dinamakan makhluk hidup. Dalam lingkungannya, kajian yang mempelajari bagaimana cara makhluk hidup tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai faktor biotik dan abiotik merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dapat memberikan berbagai informasi tentang karakteristik spesies dari individu-individu yang sama dalam suatu populasi. Lalu pada tingkat populasi, terbentuk dari kelompok individu dari spesies yang sama atau dari kelompok individu yang berkembang biak, dari spesies yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat dengan gen sama yang secara relatif terpisah, dan juga berasal dari populasi setempat yang masing-masing telah menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Dalam proses evolusi, perbedaan-perbedaan kecil yang mungkin timbul dalam penyesuaian diri populasi tersebut pada lingkungan setempat merupakan dasar dari seleksi alam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup dapat diartikan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Maksudnya dari undang-undang tersebut ialah lingkungan hidup mencakup dua hal, yaitu sosiosistem atau komponen sosial dan ekosistem atau komponen hayati dan non-hayati yang saling berinteraksi dan ikut menentukan kelangsungan hidup manusia. Komponen lingkungan ekosistem terdiri dari komponen hayati atau biotik dan
non-abiotik atau non-hayati. Nah, di sini yang pertama saya menjelaskan tentang aksi dan reaksi hewan. Nah, seperti yang barusan saya jelaskan, yang dimana lingkungan hidup mencakup dua hal, yaitu sosiosistem atau komponen sosial dan ekosistem atau komponen hayati dan non-hayati. Yang dimana kedua komponen tersebut saling berinteraksi dan ikut menentukan kelangsungan hidup manusia. Komponen lingkungan ekosistem terdiri dari komponen hayati, biotik, dan non-hayati, atau biasa dibilang juga abiotik. Nah, apa itu lingkungan hayati atau apa itu lingkungan non-hayati atau abiotik? Nah, lingkungan non-hayati atau biotik adalah segala benda mati atau individu yang mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar individu-individu tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu bebatuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, cuaca, suhu, kelembapan, angin, faktor dan gaya berat, serta masih banyak yang lain contohnya juga. Lalu yang kedua, saya menjelaskan tentang unsur-unsur zat organik dan anorganik yang mempengaruhi kehidupan hewan. Bahan organik dapat didefinisikan sebagai semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang hidup maupun yang telah mati. Bahan organik tanah adalah bahan yang kompleks dan dinamis. Karena apa? Karena semua bahan tersebut berasal dari sisa tanaman dan hewan di dalam tanah dan mengalami perombakan secara terus-menerus. Bahan organik tanah memegang peranan penting dalam menentukan sifat fisik, kimia, serta aktivitas biologis dalam tanah, yang dimana aktivitas tersebut menentukan daya dukung dan produktivitas lahan. Kedalaman lapisan menentukan kadar bahan organik tanah. Kadar bahan organik terbanyak ditemukan pada lapisan atas, dan semakin ke bawah kadar bahan organik akan semakin berkurang. Tinggi rendahnya bahan organik juga mempengaruhi jumlah dan aktivitas metabolik organisme tanah. Menurut Lin, keseimbangan dinamika perairan seperti kehidupan biota-biota dasar perairan, misalnya gastropoda, bivalvia, dan Mercozobenthos, yang memegang peran penting dalam proses mendaur ulang bahan organik dan proses mineralisasi, serta menduduki beberapa posisi penting dalam rantai makanan yang akan terganggu. Nah, juga bahan organik tanah seperti saya bilang tadi, bahan organik tersebut umumnya ditemukan pada permukaan tanah dengan jumlah sekitar 3-5% saja. Bahan organik juga merupakan suatu sistem kompleks yang dinamis yang bersumber dari sisa tanaman atau binatang yang terdapat di dalam tanah dan terus-menerus mengalami perubahan bentuk karena dipengaruhi oleh faktor fisika, biologi, dan kimia. Menurut Reyes, bahwa fungsi bahan organik tanah diantaranya sebagai penyimpan unsur hara yang secara perlahan akan dilepaskan ke
dalam larutan air tanah dan disediakan untuk tanaman. Bahan organik di dalam atau di atas tanah juga melindungi dan membantu mengatur suhu dan kelembapan tanah. Bahan organik juga dapat meningkatkan daya sangga tanah. Bahan organik juga memiliki peran yang penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan dan hasil tanaman. Umumnya, kandungan bahan organik akan semakin rendah ke arah bagian profil tanah. Artinya, semakin dalam tanah, maka semakin menurun kandungan bahan organik tanah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena disebabkan sumber bahan organik yang terdapat di atas permukaan tanah mengandung serasah dan akar tumbuhan. Berdasarkan hasil analisis dari jurnal yang saya baca, kandungan bahan organik di bawah pohon tanaman pada lapisan 0-50 cm sebesar 3,95% dengan kriteria sedang merupakan kondisi yang cukup ideal. Menurut Hanafiah juga, walaupun tanah terdiri dari beberapa lapisan, namun bagi tanaman yang sangat penting adalah lapisan paling atas atau biasa disebut topsoil, karena mengandung bahan organik yang paling tinggi dibandingkan lapisan bawahnya. Kedalaman lapisan juga menentukan kadar bahan organik tanah. Kadar bahan organik terbanyak ditemukan pada lapisan atas, semakin ke bawah kadar bahan organik semakin berkurang. Dan tinggi rendahnya bahan organik juga mempengaruhi jumlah dan aktivitas metabolik organisme tanah. Meningkatnya kegiatan organisme tanah tersebut akan mempercepat dekomposisi bahan organik menjadi humus. Siringo menyatakan bahwa bahan organik tanah cenderung terkonsentrasi pada lapisan atas tanah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebagian besar pasokan atau input karbon organik tanah adalah dari serasah yang berada pada bagian atas tanah. Sedangkan pada kedalaman 30-100 cm, jumlah pasokan dari serasah permukaan tanah menjadi lebih berkurang dengan meningkatnya kedalaman tanah sehingga menyebabkan kandungan karbon organik tanah rendah. Sekian dari presentasi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.